Halo dokter, seperti yang dokter tahu, intubasi merupakan tindakan penting untuk mengamankan jalan nafas. Salah satunya dengan penggunaan endotracheal tube. Yuk kita refresh lagi tentang bagian-bagian ETT. Alat yang penting dalam intubasi salah satunya endotracheal tube atau yang biasa disebut ETT. Banyak banget nih dok modifikasi varian ETT. Tapi video kali ini kita akan fokus pada ETT cuff yang standar. ETT sendiri memiliki beberapa bagian. Kita akan mulai dari bagian ETT yang paling runcing. Ujung ini yang dekat dengan bagian cuff atau balon adalah bagian yang kita masukkan ke pasien yang disebut dengan bevel. Atraumatic tip membantu insersi dan visualisasi dari pita suara selama proses insersi ETT. Bagian bawahnya adalah Murphy eye. Ini adalah fitur safety yang merupakan bagian terbuka di tube sebagai cadangan kalau ujung bevelnya terobstruksi. Ini cuff atau balon yang perlu diisi dengan udara untuk memfiksasi ETT pada pasien. Membuat seal di trakea akan menurunkan kebocoran udara dan aspirasi dari lambung. Kabel ini disebut expansion line dan ujungnya merupakan pilot balloon. Nah, bagian ini yang perlu dokter sambungkan dengan spuit dan memasukkan udara ke dalam balon melalui katup one way. Sebelum kita bahas pemeriksaan lainnya, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita udah ber-SKP Kemenkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Angka-angka ini yang ada di garis bawahnya adalah benchmarking. Untuk pasien pria biasanya dimasukkan sampai 23 cm dan wanita 21 cm. Panjang dari insersi dapat diukur dari gigi insisi sentral dengan tujuan untuk menjaga ETT tetap berada di atas karina paru. Panjang pemasangan harus dicatat dan diperiksa secara berkala untuk memastikan ETT tidak bergeser, terutama setelah pasien dipindahkan. Kalau yang ini ukuran dari tube-nya atau diameternya. Ukurannya sendiri juga beragam. Untuk pasien dewasa biasanya 60 sampai 75 untuk wanita dan 70 sampai 90 untuk pria. Untuk pasien bayi dan anak pastinya menggunakan diameter yang lebih kecil. Pada anak-anak, ukuran endotracheal tube dapat dihitung dengan rumus di tabel ini ya dok. Sedangkan pada bayi umumnya digunakan ukuran endotracheal tube dengan diameter 3,5 dan panjang 12 cm. Bagian ujung ini adalah bagian konektor. Konektor yang universal berukuran 15 mm. Nanti konektor ini yang menghubungkan ETT dengan ventilator mekanis atau ambubek. Fitur lainnya ada garis radio opak. Ini adalah garis tipis pada dinding tube yang membuat ETT visible on X-ray. Selain ETT-nya sendiri, ada yang namanya bugi. Bugi ini dapat dokter bentuk senyaman dokter dan dimasukkan ke dalam ETT. Bugi ini ada ukuran dewasa dan anak ya dok. Ini untuk membantu dokter saat memasukkan ETT ke pasien. Sebelum ETT dipasangkan kepada pasien, ada beberapa hal yang perlu dokter perhatikan. Yang pertama, pastiin ukuran ETT sudah sesuai pada pasien. Jangan sampai pasien dewasa malah pakai ETT ukuran 50 dan pasien anak malah pakai ukuran 80. Berikutnya, dokter harus cobain dulu bagian balonnya. Takutnya pas udah dimasukkan ke pasien, ternyata balonnya nggak bisa ngembang. Terakhir, jangan lupa bugi dan ETT-nya dibentuk dulu. Sip, itu dia dok pembahasan lengkap soal endotracheal tube. Pemahaman penuh tentang bagian-bagian dari ETT ini dapat ngebantu dokter dalam proses intubasi. Jangan lupa, periksa dulu ya ETT-nya sebelum dipakai. Pastikan ukurannya sudah benar dan balonnya dapat mengembang dan bugi sama ETT-nya sudah dibentuk. Yuk, like dan share video ini ke teman-teman dokter biar makin banyak yang up to date. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.